Halo guys, kalian tau gak sih guys kalau orang-orang di Indonesia pada zaman dahulu itu selalu nyanyiin lagu Jepang di setiap paginya. Kok bisa sih? Waktu Jepang jajah Indonesia, mereka ubah sistem pendidikan. Tapi bukan buat bikin rakyat pintar. Mereka pakai pendidikan buat nyebarin propaganda kalau Jepang itu saudara tua Asia. Bahasa Belanda dilarang, sekolah Belanda ditutup, terus diganti sistem Jepang. Tapi mereka bolehin pakai bahasa Indonesia, jadi malah makin berkembang. Jadi tujuan Jepang ngatur pendidikan waktu di Indonesia itu supaya orang-orang di sini nurut sama Jepang dan siap bantu Jepang buat perang. Mereka pengen kita bisa baca, nulis, sama hitung dasar aja, tapi yang paling penting sih biar disiplin dan kuat lewat pelajaran kayak senam militer. Oke, lanjut ke tokoh pencetus, yaitu Gunsei Kanbu sebagai kepala pemerintahan militer Jepang di Jawa. Namun bukan tokoh individu, tetapi struktur pemerintahan Jepang. Gunsei Kanbu sendiri mengatur seluruh kebijakan termasuk pendidikan. Selanjutnya, ada bentuk kebijakan Jepang soal pendidikan waktu di Indonesia. Yang pertama, sekolah Belanda banyak yang tutup, lalu diganti sama sekolah pakai bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Kedua, sekolah cuma sampai tingkat dasar doang, nggak ada sekolah tinggi seperti dulu. Yang ketiga, pelajarannya fokus ke baca, tulis, hitung, dan senam militer biar anak-anak jadi kuat dan disiplin. Keempat, bahasa Jepang wajib dipelajari selain bahasa Indonesia. Yang kelima, pendidikan juga dipakai buat nyebarin propaganda supaya orang-orang percaya Jepang itu saudara tua yang mau nolong Asia dari penjajah barat. Dampak kebijakan Jepang di pendidikan Indonesia waktu itu ada yang bagus dan ada yang jelek loh. Bagusnya bahasa Indonesia makin dipakai luas karena bahasa Belanda dilarang. Ini membantu orang-orang makin menyatu. Tapi jeleknya sekolah cuma sampai dasar doang. Pelajarannya cuma buat nyuruh rakyat nurut sama Jepang, bukan buat makin pinter. Banyak sekolah tutup dan guru-guru berkurang. Jadi kualitas sekolah juga menurun. Anak-anak juga sering disuruh latihan militer sama kerja paksa. Jadi pendidikan malah berat buat mereka. Jadi intinya pendidikan waktu Jepang lebih buat kepentingan Jepang daripada masyarakat.